Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Reza Nurjaman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang HTML, CSS, dan JavaScript dasar. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu HTML. Nah, singkatan HTML adalah Hypertext Markup Language. Nah, ada juga sejarah dari HTML, yaitu pada tahun 1989, tim Berners-Lee dari organisasi European Organization for Nuclear Research mencetus ide untuk menciptakan suatu skrip bahasa pemrograman pada suatu dokumen yang kemudian dikenal sebagai HTML. Nah, HTML itu sendiri bukanlah bahasa pemrograman pada umumnya. Seperti Java, bahasa C, C++, Visual Basic, dan sejenisnya. HTML mendeskripsikan struktur halaman web yang ditulis dengan elemen atau tag yang mengapit konten atau teks di dalamnya yang akan ditampilkan pada sebuah halaman web oleh browser. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang CSS. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, CSS yaitu dokumen yang berisi definisi style untuk sebuah dokumen HTML atau untuk mengatur tampilan dari dokumen HTML, meliputi layout, pewarnaan, tampilan teks dan font, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan membuat layout dasar menggunakan HTML dan CSS. Pertama, buka Visual Studio Code-nya. Lalu ketik tanda seru untuk HTML5. Nah, untuk titelnya saya akan mengganti dengan layout dasar. Terus dikasih style. Di bawah title dikasih style untuk nanti CSS-nya. Nah, terus di body si div. Terus di dalam div pertama kasih kelas container. Enter. Kasih lagi div. Terus kasih lagi kelas. Kelasnya header. Enter, kasih lagi div. Kasih kelas logo. Buat logo. Terus enter. Kasih image. Nah, di sini saya sudah membuat folder image-nya. Tinggal di slash image, terus yang ini. Terus kasih lagi div untuk menu, beri kelas menu. Terus ini buat list gitu, buat menu di atas. Nah, ini kasih A dulu. Home. Terus yang kedua about.
Terus kasih yang ketiga untuk kontak. Oke, jika sudah di div yang ini, kita enter. Kita tambahkan div lagi. Untuk Jumbotron, kasih kelas Jumbotron. Enter, kasih div lagi. Terus beri kelas overlay. Nah, lalu enter. Nah, di sini kita pakai H2. Misal welcome to my homepage. Enter, kasih paragraf. Paragrafnya isinya misal selamat datang di website saya. Silakan dilihat. Oke, seperti ini misalnya ya. Terus di div yang ini kita enter, div lagi, terus kasih kelas konten. Ini itu untuk kontennya. Nah, untuk kontennya kasih H2 our product. Oke. Terus enter lagi, kasih div lagi. Terus divnya dikasih kelas thumbnail. Kelas thumbnail. Lalu enter. Terus beri image buat produknya. Image-nya yang ini. Terus kasih heading 2. Misal dasi hitam. Terus beri harga menggunakan paragraf. Misal Rp 20.000. Terus di div yang kedua di enter, lalu kasih lagi div untuk footer. Nah, di sini saya akan menulis kayak copyright gitu. Copyright 2024 my page. Nah, di div-nya ini dikasih kelas footer. Nah, ini sudah selesai. Coba kita lihat hasilnya. Kita buka menggunakan live server. Dan untuk hasilnya itu seperti ini.
Ini tuh masih jelek, masih sangat amat jelek, belum cantik. Jadi kita percantik menggunakan CSS. Menggunakan CSS. Nah, di sini itu yang about, kalau misalnya diarahkan kursornya ke about itu bakal muncul 3 lagi kayak submenu gitu. Nah, kita tambahkan di about, kita tambahkan nya dikasih kelas submenu, terus dikasih li sama a. Yang pertama itu CV. Yang kedua misalnya education. Terus yang ketiga itu portofolio misal. Portofolio. Oke, sudah. Langsung ke stylenya ya. Nah, yang pertama itu class header. Kasih background colornya white. Terus min height-nya 50 px. Lalu text align-nya agar di tengah-tengah, jadi saya akan menggunakan center. Setelah itu kelas content. Kasih background color, misalnya AAA ya. Terus min height-nya 500 px. Lalu overflow-nya auto. Lalu kasih kelas lagi di footer yang bawah tuh. Kasih background color min height-nya 50 px. Padding 20 px dan teks lainnya center. Oke, lalu lanjut ke kelas container. Width-nya 800 px. Terus marginnya marginnya 0 auto, jadi menyesuaikan gitu. Oke, terus kasih lagi kelas menu wall.
padding nya tuh 0. Nah, untuk selanjutnya itu menu uli display inline block, terus posisinya relatif, terus kasih lagi kelas menu ulti a, paddingnya padding tuh kayak pembatas gitu antara si konten sama luarnya gitu. Paddingnya 20 px dan 10 px dan 20 px. Lalu text decorationnya none. Terus kasih lagi kelas logo image. Widthnya 800 lanjut kasih kelas baru. Nama kelasnya logo image, widthnya 200 px. Oke, kasih kelas yang baru, thumbnail. Lalu background colornya white. Text align-nya center. Untuk paddingnya 10 px. Lalu untuk widthnya 255. Lalu marginnya 10 px. Terakhir floatnya left. Sudah, lalu kasih lagi kelas buat yang image-nya, thumbnail image, kasih width-nya 100%. Oke, lanjut ke kelas yang seterusnya, yaitu ul.menu. Si background colornya terus untuk border 1 px solid CCC. Terus di text align-nya kiri atau left. Lalu position
absolute, terus topnya 20 px, leftnya 0, lalu displaynya none. Menu display block, lalu menu a nya display block, lalu paddingnya 5px 10px. Oke, mohon maaf, ternyata itu untuk submenu. Lagi titik submenu menu hover submenu. Display block. Oke, setelah itu kasih kelas Jumbotron. Jumbotron width-nya 100%. Lalu paddingnya 80 px 40 px. Box sizingnya border box. Lalu ke text align-nya biar di tengah menggunakan center. Lalu color untuk warnanya, colornya ini burly wood. Lalu background colornya white. Terus background image, background URL / image. Terus yang ini yang HTML icon, saya menggunakan yang ini. Terus background size, background size-nya yang cover. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan mengeceknya. Seperti ini. Oke. Nanti yang about-nya ini kalau misalnya diarahkan ke sini tuh
ada muncul seperti ini. Oke, sudah berhasil. Nah, yang awal produk itu kegedean. Oke, nanti saya akan memperbaikinya. Oke, ternyata yang di thumbnail image itu bukan persen tapi PX. Oke, kita cek lagi. Oke, ini sudah oke ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Ini ada ikonnya, terus ini ada menu, terus ada submenunya tuh. Terus di sini ada Jumbotron. Di sini ada kontennya, dan ini footernya. Nah, mungkin ini ya buatan hanya ini saja, dan langsung saja lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang JavaScript. Nah, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan fitur interaktif pada website. Nah, JavaScript dapat dikolaborasikan dengan dokumen HTML dan digunakan untuk membuat website yang interaktif. Nah, pencipta JavaScript adalah Brendan Eich. Nah, perlu diingat juga, Java dengan JavaScript itu berbeda. Selanjutnya ada variabel dan tipe data di JavaScript. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai yang dapat diubah-ubah selama proses pemrograman. Nah, tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data. Kata lainnya adalah deklarasi variabel. JavaScript sendiri mempunyai beberapa tipe data yang digunakan, seperti string, boolean, number, array, dan object. Nah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan ke tipe data array saja. Nah, array merupakan variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu data pada suatu waktu. Contohnya, kita menyimpan daftar item sayuran seperti sawi, kembang kol, wortel, dan kangkung. Nah, kita bisa menyimpan semua item tersebut dalam satu variabel. Misal nama variabelnya itu sayur. Oke, langsung saja ke contohnya. Pertama, buka dulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Sini menggunakan HTML5. Pertama, kasih dulu judul dengan H1. Judulnya array saja. Terus kasih P atau paragraf. Kasih ID. ID-nya sayur. Terus script variabel sayur sama dengan menggunakan tanda kutip karena ini string. Pertama sawi misal, terus kembang kol, terus yang ketiganya itu wortel. Nah, terus sayur 0. Jadi maksudnya tuh nanti akan dimulai dari 0. Dari sawi. Seperti itu.
Nah, kita jalankan dulu menggunakan live server. Nah, ini belum muncul. Kenapa? Karena belum dipanggil. Nah, kita akan memanggilnya dengan cara dokumen titik get element by ID, terus kurung buka kurung tutup, menggunakan tanda kutip 1 sayur, terus titik lagi, tambahkan inner HTML sama dengan sayur, dan ini sudah ya. Hasilnya kan seperti ini. Oke, kenapa mulai dari sawi? Karena di sini ya juga sawi ya. Misal di sini ya kembang kol. Nah, otomatis sawinya bakal hilang karena nolnya mulai dari kembang kol. Seperti itu. Nah, oke, ini dia contoh array dari saya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tipe data objek. Nah, objek pada bahasa pemrograman merupakan abstraksi dari benda yang ada di dunia nyata. Objek dapat digunakan untuk menyimpan data. Pada JavaScript, objek terdiri dari name dan value atau metode. Nah, name dan value itu disebut sebagai properti. Nah, langsung saja ke contohnya. Pertama, seperti biasa, buka VS Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat file baru yang bernama objek.html. Langsung saja ketik tanda seru untuk HTML5. Kasih judul terlebih dahulu. Judulnya objek JavaScript. Lalu span. Di dalam span diberi ID. ID-nya objek. Lalu script. Nah, di script diberi variabel variabel mobil misal. Sama dengan kurung krawal. Nah, terus merek mobilnya misal Toyota. Terus berat mobilnya misal 500 kilogram. Di sini saya lupa tidak memberi tanda kutip. Lalu warna. Hitam. Nah, lalu tik dokumen titik get element by ID kurung objek titik inner HTML sama dengan mobil. Lalu console log mobil. Ini sudah selesai. Kita buka dengan menggunakan
live server. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah itu buka inspect-nya, lalu ke konsol. Nah, ini tuh karena saya tidak terhubung dengan internet. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan function. Nah, langsung saja buka VS Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat file baru. Langsung saja menggunakan HTML5. Terus kasih judul terlebih dahulu. Judulnya kalkulator. Sederhana. Sudah. Terus input, kasih ID, ID-nya A misalnya. Terus dan terus input lagi, ID B. Oke, sudah. Selanjutnya kasih P, kasih button. Terus di dalam buttonnya kasih on click. Tambah. Di sini menggunakan simbol tambah. Selanjutnya sama dengan span, terus di dalam span kasih ID-nya hasil underscore tambah. Oke, sudah. Selanjutnya script. Nah, tambahkan function tambah kurung buka kurung tutup dan kurung krawal variabel A sama dengan dokumen titik get element by ID menggunakan tanda kutip 1 A titik value. Saya akan menggunakan shortcut saja agar mempersingkat waktu. Oke, selanjutnya tambahkan variabel C dengan parseint A ditambah parseint B gitu. Terus agar muncul kita tambahkan dokumen seperti yang di atas tadi, dokumen titik get element by ID, terus kurung tambahkan ini hasil underscore tambah titik
si inner HTML sama dengan C. Oke, apakah sudah selesai? Langsung saja buka menggunakan live server. Nah, ini sudah. Kita coba. Ini 8 ditambah 2. Tambah. Oke. Ini belum berhasil. Oh, ini nih. Ini tidak menggunakan tanda kutip. Oke, dan ini sudah muncul ya. Seperti ini. Nah, kan di kalkulator itu kan ada pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, kita tambahkan. Tinggal copy saja. Nah, ini saya sudah menambahkan pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, kita coba yang ini 8 dan 2. 8 tambah 2 10 dikurang jadi 6 dikali dibagi dan dipangkat, dan ini dia hasilnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga videonya bermanfaat. See you next time.